Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه توبة نصوحا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتمجيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين
Sidang Jum'ah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah wa radiya ankum wa baraka fina wa fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, mengampuni, melindungi serta meridhai kita semuanya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, salah satu ciri daripada orang-orang yang disebut muttaqin atau orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila dia melakukan keburukan seraya mengingat Allah dan bertaubat. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji dan mereka menganiaya diri mereka, kemudian mereka mengingat Allah seraya memohon ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni selain Allah? Ini yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 ini adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang muttaqin. Jadi Allah sampaikan orang yang muttaqin bukan mereka orang-orang yang tidak pernah salah, bukan mereka orang-orang yang tidak pernah maksiat, bukan mereka orang-orang yang tidak pernah berdosa, namun orang yang muttaqin adalah mereka tatkala melakukan perbuatan keji ataupun menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka langsung ingat Allah, bersimpuh, bersungkur di hadapan Allah, seraya memohon ampun dan melakukan pertaubatan. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, oleh sebab itu taubat adalah kewajiban bagi kita semuanya yang mengaku sebagai orang-orang yang muttaqin. Karena panggilan-panggilan untuk melakukan pertaubatan di dalam Al-Quran adalah seruan bagi orang-orang yang beriman, bukan seruan bagi mereka para pendosa, para ahli maksiat, bukan mereka orang-orang yang kafir dan sebagainya, bukan. Tapi yang diseru adalah khusus mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menyeru kita di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah semuanya tanpa terkecuali, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini jelas. Orang yang mengaku beriman, orang yang beriman semuanya diseru oleh Allah agar melakukan pertaubatan. Karena memang dengan pertaubatan inilah akan menjadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Di dalam ayat lain surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala pun menyeru kita lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Semoga Tuhan kalian akan menghapus keburukan-keburukan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai-sungai mengalir. Ayat ini jelas bahwa orang-orang yang beriman diseru untuk bertaubat.
sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan pertaubatan. Siapapun kita, baik rakyat sampai kepada pejabat, baik kita yang mengaku tidak salah ataupun yang mengaku salah, baik yang kita mengaku melakukan kedurhakaan ataupun tidak, semuanya kalau mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan beban tanggung jawab yang sama, yakni wajib melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan tidak ada yang sempurna, kecuali para nabi yang mendapatkan maksum, terpelihara oleh Allah. Selain para nabi, maka mereka akan diliputi dan selalu berpotensi untuk melakukan kesalahan dan kedurhakaan. Sehingga wajar ketika Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Misri di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyampaikan, ilahi man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Duhai Tuhanku, orang yang melakukan kebaikan pun berpotensi untuk melakukan keburukan, apalagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan. Artinya siapapun kita, pasti potensi keburukan akan selalu ada dalam diri kita. Karena manusia di dalam ungkapan dikatakan adalah mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Allah memanggil kita, menyeru kita dengan seruan-seruan agar senantiasa kita selalu bertaubat kepada Allah? Karena Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Taubat adalah kesucian, taubat adalah kebersihan. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan pertaubatan, maka dirinya akan melakukan penyucian diri. Maka dalam kesempatan itulah apabila seorang hamba merengkuh, bersimpuh, tersungkur di hadapan Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, mengaku melakukan kesalahan dan kedurhakaan kepada Allah, tidak disengaja air mata menetes, maka disitulah ada kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Betapa indahnya apabila kita sebagai seorang hamba mau meneteskan air mata di hadapan Sang Rabbi, Tuhan kita, oleh akibat kita melakukan iktiraf, pengakuan dosa-dosa kita. Disitulah ada titik di mana manusia akan merasa lezat yang kelezatannya tidak bisa dibandingi selain bertaubat. Seorang hamba akan melakukan pertaubatan sehingga dalam taubatnya itu akan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dikalahkan oleh kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Dan dalam pertaubatan itu seorang hamba akan menemui puncak daripada lezatnya keimanan dan manisnya iman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak ada keindahan seindah taubat. Karena orang-orang yang senantiasa bertaubat, Allah janji keburukan-keburukan mereka akan dihapus, akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, beramal dengan amal yang saleh, maka mereka itu akan diganti oleh Allah keburukan-keburukan mereka, diganti dengan kebaikan.
dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keindahan mana lagi yang bisa menandingi keindahan ketika seorang hamba keburukannya diganti dengan kebaikan oleh Allah? Apabila seorang hamba diampuni dosa-dosanya dan disayangi oleh Allah, maka tidak ada keindahan yang melebihi keindahan bertaubat. Dan bahkan orang-orang yang bertaubat, Allah janji akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Maryam ayat yang ke-60. Illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal yang saleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Keindahan mana yang bisa melebihi ketika seseorang mendapatkan kabar akan dimasukkan surga? Tidak ada keindahan yang bisa melebihi keindahan bertaubat. Dan bahkan orang-orang yang bertaubat, Allah berikan anugerah di dunianya sebelum dia wafat, dan bahkan sebelum dia ini melakukan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak, Allah pun sudah anugerahkan kebaikan dan kebaikan terus di dunianya. Anugerah Allah akan Allah limpahkan kepada mereka orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, bertaubatlah kalian, memohon ampun kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang lebat, dan Allah akan memberikan harta benda yang banyak dan keturunan yang melimpah. Dan Allah akan jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Inilah anugerah-anugerah Allah yang akan diberikan bagi siapapun yang mau bertaubat kepada Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bertaubat, sehingga orang-orang yang melakukan pertaubatan dia akan menemui titik keindahan daripada taubatnya. Sehingga Rasulullah, seorang nabi yang maksum, nabi yang terpelihara dari dosa, Rasulullah pun sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku di dalam sehari memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu banyak keutamaan-keutamaan fadilah daripada orang-orang yang bertaubat. Dan bahkan Rasulullah Nabi kita pun mencontohkan bagaimana beliau bertaubat. Dalam sehari semalam tidak kurang daripada 70 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah, petunjuk dan taufiknya kepada kita, agar kita semuanya tidaklah mengaku sebagai orang-orang yang suci sehingga menjadikan kita ujub dan takabur, tapi kita ini bagian daripada orang-orang yang senantiasa selalu merendahkan hati kita dan selalu bersimpuh di hadapan Allah dan mengaku iktiraf dosa-dosa kita, sehingga disitulah akan ada keindahan demi keindahan yang menyelimuti hidup, mati dan setelah kematian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillahilladzi kataba alaihi ar-rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi asma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wakhdul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wanshur juyushal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'un waz zalazil wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadhihi Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.